Halo, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Roasting Modification. Nah, di sini kita sekarang udah ada mobil Brio, tapi ini kayaknya mobil Brionya siluman ini mungkin, karena mungkin perkataan siluman itu bisa jadi hal yang menganehkan bagi kalian untuk kita roasting mobil ini. Dimana mobil ini awalnya mulai itu katanya 2016, cuman ada beberapa dimodifikasi yang kata saya tadi disebut siluman gitu. Siluman itu apa? Nanti kita tanya-tanya nih sama ownernya langsung, yang mungkin akan beberapa banyak mungkin pertanyaan yang dimulai dari luar sampai dalamnya. Dan sebelumnya saya minta maaf mungkin karena suasananya ini di tempat umum, khususnya ini di Stadion Atletik. Kalau orang Ciamis pada tahu ini karena pinggir jalan pasti rame, dan ya umum pasti nanti ada yang lewat motor atau mobil. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau bukan sedikit atau rame juga berisik ya, mohon maaf karena masih ada keterbatasan dalam membuat video ini. Ya mungkin kita langsung aja panggil ownernya, yaitu bareng Atoni ini. Ayo Atoni masuk. Oh, siap. Selamat malam. Malam, Pak. Aduh. Ini bilangnya Pak. Ini Atoni juga teman saya sebenarnya mah, jadi kenalan lama dan banyak relasi dalam mobilnya juga, karena mungkin saya ini pertama kali baru awal buat YouTube ini, jadi banyak sharing juga dulu tentang mobil dan modifikasi, dan juga termasuk kenapa saya merosting mobil ini tuh karena pertama emang dulunya kenal, terus bersahabat, dan mungkin bagi orang-orang Ciamis ya tidak familiar lah mungkin bagi yang udah sering lihat. Kita kembali lagi ngerosting nih mobil. Mungkin ini tuh mobil Brio tahun berapa? 2016. Nah, speknya itu standaran berarti. Standar Om. Kenapa? Cuman udah di-upgrade aja jadi RS. Nah, itu yang menjadi siluman tuh, ternyata di-upgrade ke RS. Ya. Oh. Jadi di upgrade ke RS itu apanya Om? Emang perbedaan sama yang biasanya sama yang sebelumnya gimana? Ini kan kalau yang biasa itu nggak ada ininya, cuma kosong gitu kan. Berarti tanpa ini udah ada headlamp kayak lensa proyek ya, ini. Udah ada itu. Terus kalau yang standar kan nggak di track nih. Oh, spionnya nggak di track. Nggak ada safety-nya gitu kan. Oh, nggak ada safety-nya juga. Cuman itu aja sih. Oh, berarti tadi yang saya bilang itu yang kenapa siluman itu, ternyata ini tuh udah banyak beberapa diganti, dari mulai bumper, lampu sampai kayak gitu ya. Dan velg juga udah diganti, ini udah jadi ada logo nih Brio RS-nya. Ya, siluman itu mah. Berarti ini kalau modif kayak gini hitungannya itu berapa bulan atau minggu ini buat pengubahan? Cepet sih. Cepet, Sehari juga beres. Oh. Karena ini kan ini juga beli gitu kan. Oh, langsung PNP berarti. Langsung PNP, nggak ada yang dirubah-rubah gitu. Ini juga tinggal pakai lem aja. Tempel. Berarti tuh buat kalian yang mempunyai Brio tipe E 2016 bisa jadi. Berarti kalau jadi Brio RS itu jadi 2000 berapa? Atau 2017. Oh, beda 1 tahun jadi 2017 ternyata. Berarti ya perbedaannya tuh kayak seperti itu. Oh, lampunya juga udah kayak yang baru gitu ya. Karena Brio itu sebelumnya itu Brio tuh tahun berapa sih ada di Indonesia biasanya? 2012 kalau nggak salah. Oh, 2012. Build up dulu. Oh, berarti tidak dibuat di Indonesia kalau build up ya? Kalau yang dulu itu cc-nya itu kalau nggak salah ya 1.300. Kalau itu kan 1.300 ya. Oh, berarti yang ini belum ditanya ini cc-nya berapa ini? Yang ini standar 1.200. Oh, 1.200. Ini manual apa matic? Manual. Oh, manual juga. Manual. Ini kan
bukan mobil untuk gayaan om. Oh, Buat mobil- rental, Om. Oh, buat rental ternyata rental, Om. emang iya. Tapi kalau mobil rental kayak gini kan yang makin juga nggak kayak mobil rental, ini mah kayak mobil pribadi. Apalagi kan Brio ini banyak kecengannya biasanya kalau Brio ini sukanya pada cewek-cewek mahasiswa kayak gitu. Kalau enggak ya tetangga yang ngelirik gitu, biasanya. Biasanya dikit-dikit om, nggak terlalu banyak. nggak terlalu banyak, tapi biasanya suka ada. Ini mah mobil usaha. Mobil usaha, tapi dengan mobil usaha seperti kayak gini ya looknya emang bagus sih berarti. Lumayan lah dikit-dikit. Dan emang sebelumnya Om Tony ini kan mempunyai usaha rental mobil juga, terus jadi mungkin modifikasinya juga bisa dibilang hebat atau mainstream gitu, mobil yang disewakan tapi dimodif, termasuk ini kan udah kebilangnya modif loh gitu kan. Biasanya kebanyakan mobil rental tuh yang ya udahlah mobil pabrik standar direntalin ya maka kayak itu ya. Betul. Kenapa saya dibikin seperti ini? Karena kan sekarang mobil itu semakin kesini makin zamannya makin mobil pada bagus-bagus tuh. Pada bagus motivasinya ini. Jadi mobil itu gimana caranya mobil tahun lama tapi Iya. tetap masih bisa eksis lah dengan mobil yang zaman sekarang gitu. masih dikit-dikit diganti pelek gitu Tapi kan. ini motivasi bagus buat para pengusaha ini emang, tapi pasti cukup modal yang besar ini, bukan hal yang kecil, karena ini emang membuat apa ya, out of the box gitu, jadi beda dari yang lain. Jadi ya kebanyakan kan mobil rental tuh yang kayak standaran pelek juga kaleng, paling juga enggak yang kayak ini. Peleknya itu speknya R berapa ini pelek? R15 pakai RF1 Oh, R15 nih. Kan satu udah gaya bro gitu mobil rental, tapi peleknya udah kayak gini, udah berbentuk kan udah di luar nurul biasanya ya kayak gini. ikut tren lah. Tapi biasanya kalau udah dimodif kayak gini mahal gak sih harga sewanya? Enggak, Oh tetap masih sama. tetap sama. Tuh buat kalian kan ini recommended nih buat rental mobil kayak gini kan. Kalau buat cari gebetan kan nggak akan kelihatan mobil rental ya. Nah, wah katanya nggak mungkin nih mobil rental kayak gini. Udah cakep kayak gini. Boleh kita lihat ke belakang Om? Boleh om, boleh. Kita mau lihat samping mobilnya juga. Ya. Ini mah masih standar om. Cuman tambahin sedikit aja ke bawah. Tapi standar kayak gini juga kan pakai uang ini. Ini udah kayak Biasa kalau rental kan pada penyok gitu. oh iya, tapi gak kelihatan sih kalau di kamera ini. Ada penyok gitu. Tapi kan dibilangnya kalau mobil rental kayak gini tuh ya bagus lah gitu, nggak kayak mobil-mobil standar biasanya. Kan biar gimana caranya biar laku. Gimana caranya biar laku, karena mobil ini kan mobil tahun lama nih. Gimana caranya saya bisa ikut ke tahun sekarang, mobilnya harus seperti apa sih gitu. tetap regenerasi ya. Ini masih seger ini, pusatnya juga masih bagus ini. Dalamnya masih standar yo. Standar, itu dalamnya standar, nggak Standar, ada ya. dirubah, nggak ada apa-apa. Karena kenapa kita nggak dirubah, itu kan buat dirental. Oh. Itu masih pada kotor Iya, mobilnya iya. juga. Baru pulang ini. Tapi kalau mobil kayak gini ya kotor-kotor juga menghasilkan uang lah gitu. Apalagi kalau yang sewa tuh ya pasti pada seneng lah mobil udah cakep-cakep kayak gini. Dan kalau kalian lihat di samping tuh, terus ke belakang, boleh ke belakang. Banyak mobil itu mobil semuanya mobil rental ya. Jadi Cuma ini doang, bukan ini pun. oh bukan, tapi kalau direntalin ada, kalau yang mau mungkin berapa juta itu. Enggak, yang ini mah ada yang satu lagi yang Oh, ada yang satu lagi. Di banyak ini Om Tony. alhamdulillah lah. Buat kalian yang suka modifikasi dari tahun dulu terus kayak sekarang nih bagus nih, bisa kayak gini Brionya. Hebat. Boleh yuk kita duduk Yuk. lagi. Ada dirubah juga, bukan ke seperti ini, tapi dirubah ke tahun 2020 juga ada. Cuman mobilnya lagi keluar. Oh, dari tahun berapa itu biasanya? Dari tahun 2013. Oh, dari Di upgrade ke 2019. Oh, ternyata
Om Tony juga ini nggak ngerubah satu mobil Brio ini aja, berarti Ya. ada Brio yang diubah lagi ke Ya, tahun dari tahun 2013 ke tahun 2019. wah Udah lebih facelift muda. gitu. Oh jadi facelift. Jadi Ya. buat kalian yang belum tahu facelift itu lampunya itu agak jadi sedikit, Iya, jadi agak sedikit gitu. Oh, ternyata ada juga. Kalau mesin pasti standarannya. Standar, Om. Tapi Karena- rawat jalannya gimana ini? Kalau untuk di rental ya tiap bulan paling ganti oli, sama servis ringan lah. Cuman kita kan nggak di rental keluar kota yang jauh, cuma untuk di wilayah aja. Tapi Wilayah kota Tasik, lah, Ciamis, Ciamis. Banjar, Pangandaran. Kalau yang udah kayak gini mah kan kasihan juga mobilnya. Kalau untuk keluar kota paling Karena emang mobilnya juga bagus ini. kalau untuk keluar kota paling pakai yang standar aja. Tapi kenapa dulu pas pertama awal atau pilih itu Brio yang dimodifikasi jadi tahun muda ini? Atau awal emangnya punya mobil Brio? Awal ini bilang Brio itu saya tuh waktu dulu itu pas pertama mau kuliah lihat orang itu pakai Brio. Oh iya, mau dipotong dulu nih ya. Ya saya jadi ingat awal dulu tuh ini Om ini biasa bensingannya pakai kue aja saya kan ada dekatnya ini ya. Jadi iya saya ingat Brio yang siapar gitu nih. Terus Om. Jadi gini dulu tuh kan lihat orang itu pakai Brio tuh kelihatannya bagus gitu Oh, kan. bagus ya. Dulu, gitu kan. Idaman mahasiswi lah. biasa. Nah, terus kan semakin di sini ya alhamdulillah dengan usahanya ini, usaha di bidang rental alhamdulillah untuk pertama mobil itu kan mobil yang ini gitu kan. Oh, udah hampir 3 tahun lah ini mobil gitu kan. Berarti ya upgrade gitu kan. Gimana caranya mobil ini tidak ketinggalan zaman. Itu sih, itu tuh bisa dibilang mobil impian dulu. Kita Jadi- belum punya mobil. Ini tuh bener-bener mobil bersejarah kalau buat Tommy, berarti bener bersejarah banget. Yang emang saya baru inget barusan pas katanya dari pas kuliah, saya ingat dulu ini biasanya gamenya depar kosan ini biasanya. Tapi kalau udah dirubah kayak gini emang nggak kelihatan lagi ya, saya baru inget ya ini. Tapi berarti kalau itu udah berapa tahun ini mobil? Ya kalau dihitung sih kurang lebih udah 5 tahun lah. 5 tahun tuh, udah 5 tahun dan dimodif jadi seperti ini dan masih kelihatan looknya wah mantap. Ya, sedikit Om. Tapi nanti juga pengennya sih ke depannya itu kan dirubahnya itu ke facelift. Oh ke facelift lampunya. Faceliftnya yang RS. Jadi sama kan ini kan gede tuh. Iya. Kalau facelift kan tipis, Agak, cuman nah. ininya sama dalamannya. Pengennya sih nantinya ke depannya kayak gitu. Rencananya Rencananya. nantilah kata kalau ada waktu lagi sama Om Tony ini kita review yang udah facelift ya. Masih ada yang facelift tuh. Ada juga yang di K5, JC K5 ada. Oh, Udah Jazz juga ada. sedikit di modif lah, itu masih di rental itu sama. Wah, tuh banyak nih nanti kita review mobilnya nih. Mobil rental, tapi anehnya itu mobil-mobilnya mobil head-on semua ini. Kebilangnya mobil head-on lah, mobil dimodif masa direntalin kan biasanya sayang kalau mobil udah bagus direntalin, tapi ini emang mengikuti zaman dan memang ide yang bagus gitu. Kan saya juga masih anak muda. Dah, ini masih anak muda udah punya anak. Tadi belum disebutin ya nama rentalnya Om misalnya. Rentalnya itu operasi Rapoku Sagara Biru. Kalau ada di mobil itu logonya Oh, mahkota, apa? tapi di bawahnya RSB. Oh RSB, berarti kalau di stiker ada tulisannya RSB. Tapi RSB. kalau nama aslinya itu apa? Operasi Jasa Rapoku Sagara Biru. Oh tuh guys, jadi buat kalian ada Instagram sama Facebooknya ya? Ada Instagram, ada TikTok. Tuh ada tuh lengkap semua. Lengkap. Kalau buat kalian nih para cowok-cowok yang mau bawa pasangannya atau apa, boleh ini nggak akan kelihatan mobil pabrik ini Nah, bang, udah mobil ini juga Om untuk barangkali ya teman-teman semua yang ada yang tuh, rental. boleh.
kacanya juga udah pada gelap om. Udah pada gelap. Tahu kan yang kemarin viral-viral tuh yang kena sorot CCTV-nya. Ya gitu. Lagi- Tapi jangan ya itu jangan. Oh, ya. jangan. jangan boleh itu. Nanti Nggak kena tilangnya boleh. datangnya ke kita bukan ke yang Iya, ngerental. datang Gitu. jadi ke yang ngerental ini apa ke yang pengusaha rentalnya. Oh, tapi pernah Om. Alhamdulillah sih untuk saat ini belum ada. Oh belum ada, berarti pada baik-baik. benar. Alhamdulillah Dipakai- pada baik. Paling dipakainya dipakai sholawatan, Nah, dipakai gitu. ke pengajian. Biasa pakai gitu biasalah ke atas biasa. Nah, ke atas. Kalau di Ciamis itu kalau atas itu dingin gitu pokoknya. Kalau dingin. Kalau ke bawah agak panas sedikit. Pasti udah pada tahu dah lah. Pada tahu benar. Rencananya mau di Facebook itu wah mantap banget bro. Mau Perkiraan dipastikan, terus mau dalamannya juga kan rencananya mau dibikin sofa gitu kan. Oh. Jok-joknya itu bakal dibikin sofa. Tapi next lah untuk kedepannya. Mantap ini proyeknya. Mm-mm. Perkiraan ini dari tadi 2000 berapa ini? 2016 terus di modify ini habis berapa? Buat takutnya nih ada penonton yang mungkin harganya berapa sih gitu. Sebenarnya murah sih om. Murah. Cuman yang mahal itu ini Oh lampunya. lampunya aja yang mahal. Kalau nggak salah di sekitaran 45 lah, 45 juta kalau lampunya doang. Lampunya doang. Lampunya doang. Kalau ini mah murah, kalau yang kayak gini mah kalau ini mah murah. Kalau murah lah, kalau Biasa kalau KW bilang lah ini, murah Pak. ini beda murahnya ini. kalau KW ini mau 15. Tapi kelihatan looknya kan bagus gitu jadi enggak terlalu apa ya fitmentnya dapat gitu Ya. nggak terlalu norak atau kalau ada yang komen katanya kenapa ini apa namanya terlalu tinggi atau gimana wajar lah namanya juga mobil-mobil modif tapi speknya buat rental gitu Usaha. agak tinggi kayak gini. Kenapa? Dulu pernah Pernah sampai ambles ini sampai statik gitu. cuman orangnya pada nggak mau. Pada gak mau. Ketika yang pinjamnya itu bukan anak muda tapi Orang tua gitu. Sedangkan mobil di garasi sudah nggak ada, sudah habis nih yang sayang ini. Nah, si orang tua itu nggak mau, jadi bukan standar cuma dua jari gitu kan biasalah buat masih bisa untuk dipakai lah, masih layak lah, masih layak. Tapi ini kalau nggak dirental juga dipakai harian mungkin ya Om. Bisa harian. Kalau nggak dirental ya paling harian dah. Kalau ini mah sebenarnya sih mobil mah semuanya dirental om. Semuanya. Nggak ada yang harian. Kalau harian itu ketika mau kemana mau ke pasar kita pakai yang ada aja. Yang ada aja. Oke benar ya. Bagus juga. Nanti pokoknya kalau kalian mau tanya-tanya nih gimana Om, terus tempatnya di mana, terus apa biaya dan budgeting, terus apakah ini langsung PNP atau tidak, bisalah nanti ke Instagram, Facebook, TikTok juga. Kalau pribadi namanya Kalau di Instagram ya Tony Fahri Tony Fahri. Nah, kalau yang tadi yang buat rental nih ada namanya RSB RSB. Kampung Nusantara Biru. Nah. IG-nya itu sama TikToknya juga sama itu. Nah, misalkan karena kan ini di wilayah Ciamis ya Om, terus ada Ya. yang mau sewa ke Pangandaran ataupun yang nunggu di Pangandaran, di Banjar, di Tasik atau di apa ya itu di Banud lah gitu misalnya turun dari Jakarta mau sewa mobil bisa berarti Om? Bisa dianterin. Udah sampai Dan banyak pilihannya juga ya. banyak. Dan Ada emang- beberapa lah. Dan emang ya kebilangnya kalau mobil rental kayak gini kan kelihatannya kita tuh kalau bisa dari Jakarta tuh ke sini mau ke Pangandaran naik bus terus di Pangandarannya mau kelihatan bawa mobil ya bagus juga ini kayak mobil pribadi gitu. Banyak sih om yang dari Bandung misalkan turun di kereta. Kereta kebanyakan Banyak dari kereta. Saya mau pinjam mobil gini mau ke Pangandaran, oke. Gitu kan biar nggak ribet nanti di Pangandarannya gitu, biar nggak ribet untuk kemana-kemana gitu kan. Bener. Dari Bandung Jakarta sih banyak. Dari Bandung dan Jakarta juga banyak. Kalau kata Om nih buat karena udah megang Brio yang lumayan lama nih beberapa tahun ada gak masih worth it gak ataupun kebilangnya Brio itu kemakan masa atau enggak? Kalau menurut saya sih Brio itu nggak bakal dimakan masa om. Kenapa? Karena
waktu saya 2016 sampai saat ini tetap Brio itu paling banyak ya di apalagi dipakai anak muda gitu kan, karena ya emang keuangannya nggak begitu besar gitu kan, masih bisa lah Looknya juga masih kan bisa masih nggak ke makan zaman nggak makan zaman masih juga karena emang ramai gitu ya banyak sekarang kan, banyak komunitas Brionya gitu oh kan. iya komunitasnya juga banyak Banyak. Kalau itu kan jadi pada ya kalau buat anak-anak di kampus mah cocok lah ya iritnya, iritnya. terus keperawatannya nggak begitu mahal gitu kan, dan gayanya pun ya kebilangnya bagus itu bisa buat bawa cewek-cewek gitu masih tertarik lah bawa kayak gini iya. gitu. Buat kalian yang mungkin masih ada yang punya idaman gitu buat pengen mobil Brio, jangan apa namanya mobilnya ini yang tipe ini gak bisa dimodif apa-apa kata siapa, ini bisa. juga kan bisa dimodifnya atau bisa ke facelift lah, bisa ke yang RS lah, bisa lah banyak kan, banyak sekarang. berarti ini langsung bener-bener PNP gitu kalau Ya. dari bumper sampai Kalau untuk dari E ke RS itu, untuk kalau yang bentuknya seperti itu, ini semua PNP Om. semuanya Semua PNP. Tapi kalau misalkan yang dari kayak gini nih yang bulutnya gede, iya. ke facelift itu banyak yang diganti Om. Oh. Bumper diganti, lampu diganti, grill diganti, terus Oh, lampu mesin juga diganti. Tapi kan tinggal pasang berarti ya? Tinggal pasang, cuma Enggak. harus diganti. Iya harus diganti doang. Ya enggak, soalnya enggak harus PNP perlu di sininya. coak-coak kayak gitu Enggak. kan enggak ya. Paling tinggal nyamain warna doang. Ya. Ya, tambahan warna doang. Banyak kok sekarang mah di marketplace juga banyak yang jualan. Bagus ini. Sangat inspirasi pokoknya buat kalian yang punya mobil Brio tipe E tuh bisa dimodif kemana-mana. Emang sih kadang saya juga sering lihat di jalan ataupun di apa gitu kayak mobil Brio tuh kebanyakan sekarang kok belakangnya tuh yang maju bulat ya, tapi depannya udah yang datar yang kayak istrikaan lah. datar kayak istrika katanya. Nah tapi lampunya udah facelift. Udah banyak sekarang. Itu tuh kalau nggak salah sekitaran 7 lah, 7 juta. 7 juta. 7 juta udah full biasanya. Dan enak itu nggak harus perlu coak-coak aneh-aneh gitu. Enggak. Udah sama dudukannya ini. Mau pakai bumper Mobilio juga Masih masuk? masuk. Oh masih masuk. Kalau Mobilio kan agak body kit yang kena ada tambahan ya. ada tambahan, jadi lebih bagus lah. Cuman ini kenapa pakai standar? Karena kita direntalin juga, nanti kalau dipakai Mobilio kan habis. Karena yang sewa itu nggak tiap yang sewa itu ke kota ya, pasti ada yang ya ke desa lah atau ke kampung. Soalnya kan tadinya sih mau dipakai ke Mobilio RS biar sama-sama RS itu. Cuman dipikir-pikir kalau nggak salah bedanya itu 5 cm, enggak 5 cm, 3 cm lah Ke bawah ke bawah dikit gitu. Jadi nggak cocok kalau untuk pakai rental mah gitu. tapi ya segini juga udah kebilangnya bagus lah ini, udah apa namanya, udah kelihatan ya looknya kan. Kadang kita tuh modifikasi itu kebanyakan kan yang namanya dimodifikasi itu ya kan apa namanya, harus yang kelihatan lampunya ganti, bumpernya ganti, padahal kita ngerubah bumper aja yang dari tadinya nggak bentuknya kayak gini, terus diganti lampunya, diganti side kit sampai velg itu udah kebilangnya dimodif gitu. Jadi makanya kenapa kita ngerosting ini, emang ini banyak banget roastingan yang dan ya siluman gitu, nggak kelihatan yang ini kayaknya Brio standar nih gitu, tapi ternyata ininya udah diganti Ya, cuma upgrade doang dari E ke RS. Ya mungkin buat kalian ya lagi kalau ada yang mau sharing-sharing atau ada yang mau di komen atau katanya takutnya malu di DM atau gimana komponennya,
bisa di komen di bawah, nanti saya jawab. Tapi saya nanya dulu, takut salah. Nanti dijawab di komenannya cara mobil ini gimana. Barangkali ada yang mau pesan juga boleh. Nah, barangkali kalau ada yang mau pesan juga bisa nih. Wilayah Priangan Timur itu masih Ciamis Bisa ya, lah. masih aman ini. Mau pakai yang RS bisa. Oh bisa, berarti bisa request ini. Apalagi banyak kan, tadi ada yang Honda Jazz, apalagi ada yang satu lagi Brio. Aja gitu. Kalau untuk di rental ya alhamdulillah lah segini mah masih bisa dipakai untuk Pakai si aman mau ya. pakai anak muda biasanya Tua muda masuk ya. masuk gitu. Kenapa dalamannya masih standar? Ini kan mobil masih di rental. Kalau udah nggak di rental mah mungkin saya juga pengen di uplesin lagi gitu kan. Ya, emang iya dulu mobilnya tuh emang statik ya, saya pernah tahu statik. Dulu yang Agia. Oh iya, yang ya Agia. dulu pernah punya Agia juga statik. Agia dulu. Itu emang agak Amblas. ambles itu mah. Waktu itu kan saya juga kan Grab. Gitu ini banyak banget pengalamannya ini, pokoknya pernah Bukan bareng-bareng. Kuliah nggak bener. Langsung lari lah untuk. Tapi sekarang udah banyak punya usaha rental, udah banyak, Alhamdulillah, terus alhamdulillah. teman-temannya banyak, relasinya banyak. Tapi karena saya tuh pertama awal tuh ngebuat kepikiran juga gitu, karena ternyata teman saya banyak nih gitu yang dari mobil mau motor gitu ternyata, dan saya tuh tetap menjalin silaturahmi. Jadi saya tuh menyapa kayak gini kan udah lama gitu gak ketemu gitu, ternyata ya nyambung lah gitu dalam hal apapun gitu. Usaha mau modif mau apa. Ini juga kan seperti ini tuh lihat dari sosial media. Banyak bagus referensi ini. gitu. Banyak referensi. Oh bagus nih seperti ini. Oh bagus nih seperti ini. Karena saya juga lihat yang menurut pandangan mata saya itu bagus gitu ya. kan. Tapi kalau menurut pandangan orang lain kan belum tentu Ya. bagus gitu kan. Kalau menurut saya bagus nih, daripada di faceliftin, lebih baik ke RS aja. DRS aja, karena ya sadar diri lah, ini mobil kan mobil tahun lama Iya, nih tahun lama, gitu kan. Saya itu. Tapi alhamdulillah sih kayak gini juga, ketika mobil agak pendek dikit dari standar, konsumen juga pada mau. Tapi kebanyakannya sih anak muda biasa, Pasti anak muda yang pengen ke Pangandaran gitu, sama cewek-ceweknya. Bener. Nah segitu paling guys, kita ngerosting mobilnya ini, dan banyak gitu. Kalau kalian kelihatannya kayak ini mobil standar kok di roasting, kata siapa ini mobil cuman lo gitu, mobil tahun kebilangnya beberapa tahun yang dulu terus modif diubah. Jelek ini mah jelek mobil rental. Tapi sebilangnya jeleknya itu tetap pakai uang loh guys. Jadi kalau kalian tuh kayak modif tuh harus yang bagus, enggak lah. Modif-modifnya itu tetap semuanya pakai uang, itu harus Ya, ada kita kerja. kan harus ngikutin budget juga. Nah, ikutin budget juga kan, kebanyakan ada yang modif ya maksain. Nggak boleh kalau kayak gitu. Nggak Ngapain boleh. lah. Bagi teman-teman kalau modif itu jangan terlalu dijadikan wah nanti modifnya gini, janganlah. Mendingan seadanya aja. Kalaupun emang rezekinya banyak ya baru. Dan kelihatannya tuh bagus gitu, looknya dapet gitu kan. Ya. Nggak yang presisi semua gitu, yang nggak aneh-aneh lah gitu kan. Banyak tuh yang Nah, kalau untuk buat kontes mah ya pasti itu. kalau mah. enggak yang Kalau beda kontes beda ya, lagi itu kan buat usaha. Iya, Bukan buat kayak gitulah, bukan ini. Mobilnya bagus, Tapi setidaknya mengikuti zamannya. Ada kalau bagi teman-teman semua yang mau rental mobil, ya ada yang standar, ada yang buat keluarga, ada buat wisatanya juga ada. ada tuh buat wisata pun ada Banyak. Alhamdulillah sih dengan perjalanan dari dulu sama Om itu kan, Om mah beda jurusan nih. Om mah sukanya kayak kamera lah gitu kan. Malah saya mah ke bidang rental mobil gitu kan. Om kan investasinya di bidang kameranya itu kan mahal-mahal gitu kan. Itu lumayan lah gitu. Masih pemula kok gitu, nggak sampai kayak yang aneh-aneh. Tapi kan pemula bagi kita, nanti setelah tua kan kita punya pengalaman banyak. Iya, itu benar banget, pengalaman yang terpenting.
Nah Om, oke lah. Terima kasih udah Siap. mau di roasting nih Siap. mobilnya Om Mobil jelek, Om. Tony. Makanya mah Banyak banyak juga Om. banyak mungkin apa ya masukan ataupun buat kalian motivasi buat ngemodif, jangan terlalu apa namanya gengsi atau gimana. Dan kalau yang pengen punya Brio atau udah punya Brio mau dimodif juga banyak referensinya. Nah Om, sebelum ditutup nih ada sedikit jargon. Kalau kata saya di roasting, nah kalau di roasting ya kalau di roasting ya, nah nanti kalau saya bilang di roasting nanti bilangnya gak di roasting, gak modification, oke? Siap. 1, 2, 3. Di roasting, gak dimodif, gak di roasting. Nah, gak di roasting. Sip, thank you.